Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Sosiologi Organisasi ya, kelas SA, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Oke, pada hari ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang organisasi dan struktur sosial. Ini banyak slide ya, ada sekitar belasan. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semuanya hari ini. Saya bagi dengan 2 sesi. Oke, untuk sesi yang kali ini saya akan membahas tentang organisasi dan struktur sosial masyarakat. Jadi jangan kita artikan ya bahwasanya organisasi di sini hanya sebatas organisasi-organisasi masyarakat, organisasi politik yang bersifat formal dan lain sebagainya. Atau misalnya HMI, PMII, kemudian NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tetapi organisasi di sini kita bisa artikan sebagai organisasi non formal juga, seperti masyarakat. Masyarakat juga merupakan bagian dari organisasi karena ia terbentuk atas norma, aturan, struktur-struktur sosial dan lain sebagainya. Baiklah, yang pertama organisasi sosial masyarakat. Jadi, syarat dari sebuah organisasi sosial masyarakat itu yang pertama adalah setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi, sifatnya terikat ya. Organisasi sosial masyarakat itu mengikat. Kita kan bermasyarakat, jadi terikat satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Kita bermasyarakat pun saling membutuhkan. Saya sakit, kamu membantu. Saya kesusahan, kamu membantu. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama, nasib yang sama, kepentingan dan tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, bahkan mungkin musuh yang sama bisa menjadi faktor pengikat. Jadi bisa kita artikan juga misalnya kita bermasyarakat memiliki nasib yang sama, kemudian kita menjadi masyarakat petani atau organisasi para buruh tani karena kita memiliki tingkat kesamaan nasib. Kemudian memiliki tujuan yang sama. Misalnya organisasi di bidang pendidikan, kita masyarakat yang menginginkan tujuan untuk suatu desa misalnya maju di ranah pendidikan, makanya kita membentuk suatu kumpulan masyarakat untuk tujuan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Meskipun suatu organisasi atau struktur masyarakat itu tidak bersifat formal atau terlembaga, tetapi ia tetap terstruktur. Terstruktur itu dalam artian memiliki aturan-aturan, kemudian terarah, kemudian memiliki tujuan, dan memiliki pola-pola komunikasi. Kemudian bersistem dan berproses. Jadi, setiap masyarakat untuk menjadi, misalnya masyarakat tradisional untuk menjadi modern, ia akan berproses terus-menerus. Itu adalah organisasi sosial masyarakat. Kemudian, organisasi merupakan fenomena yang terdapat di dalam masyarakat, baik masyarakat pada fase tradisional belum maju maupun masyarakat yang telah maju atau modern. Jadi, organisasi dalam struktur sosial kemasyarakatan itu terjadi pada fase masyarakat tradisional dan juga masyarakat modern. Jadi ini adalah fenomena yang terus berkelanjutan. Kemudian pada masyarakat tradisional, nah di sini sudah masuk kategorisasi pada masyarakat tradisional yang masih sederhana maupun masyarakat modern yang kompleks, senantiasa Anda dapat melihat keberadaan dari organisasi di dalam masyarakat tersebut. Meski demikian, Anda tentu juga dapat menemukan perbedaannya. Jadi,
masyarakat modern, masyarakat tradisional itu merupakan sebuah organisasi yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Masyarakat modern memiliki ciri khas A misalnya, berteknologi. Kalau masyarakat modern misalnya sederhana, kemudian tingkat kompleksnya tidak tinggi atau mereka tergolong tidak banyak mobilitas dan lain sebagainya. Kemudian pada masyarakat yang berkarakter modern, nilai-nilai sosialnya sudah mengalami diferensiasi. Artinya apa? Sudah mengalami banyak perbedaan. Sudah plural. Sudah banyak suku yang bergabung di dalam suatu masyarakat modern. Kemudian nilai-nilai sosial yang relatif heterogen, perbedaan suku, mencakup jadi satu. Misalnya masyarakat Jogja ini kan sudah heterogen, tidak lagi homogen. Kita tidak bisa katakan murni ini masyarakat Jogja karena orang-orang yang tinggal di sini itu bercampur, heterogen, dan nilai-nilai sosial yang terbangun pun menghargai keheterogenan itu. Berbeda-beda antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok yang lain. Misalnya organisasi berupa negara yang berisi masyarakat berbeda-beda suku. Nah, itu sudah berkarakter modern. Sementara karakter nilai itu tidak lagi sakral, tetapi lebih sekuler. Jadi karena sebuah nilai itu bercampur satu dengan yang lainnya, kemudian tidak ada suatu nilai yang benar-benar sakral. Ia akan bercampur dengan nilai-nilai kemodernan. Kemudian norma-norma sosial tidak menjadi alat sosial kontrol. Dan masyarakat juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap ketidaksamaan yang berkembang di dalamnya. Ini adalah plusnya dari karakteristik masyarakat modern atau organisasi masyarakat modern seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa kalian lihat di bukunya Suharman ya, konsep dasar sosiologi organisasi di halaman 8. Selanjutnya ini masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Jadi struktur sosial masyarakat tradisional dengan masyarakat modern itu berbeda. Yang pertama terkait dengan nilai-nilai sosialnya. Itu relatif homogen, nilai-nilai berkarakter sakral. Tetapi di dalam masyarakat modern, nilai-nilai yang ada itu relatif heterogen. Tidak lagi sakral. Misalnya di suatu masyarakat di mana masyarakat itu masih tradisional, memegang adat, kemudian kepemimpinan pun didapatkan dari sebuah achievement atau hadiah, bukan sesuatu yang diperoleh, kemudian diusahakan dan lain sebagainya. Mereka biasanya memegang suatu nilai-nilai yang sifatnya sakral seperti itu. Misalnya masyarakat-masyarakat pedalaman yang masih tradisional, mereka sangat memegang nilai-nilai atau adat istiadat setempat. Berbeda dengan masyarakat perkotaan misalnya atau masyarakat yang lebih modern dan heterogen. Mereka cenderung sudah menggunakan nilai-nilai yang universal yang sudah bercampur dengan nilai-nilai perkotaan, nilai-nilai berbasis teknologi, berbasis berbasis media massa seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian norma-norma sosial, menjunjung tinggi nilai moralitas, memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidaksamaan ya. Mereka cenderung untuk karena mereka sering hidup di lingkungan yang mayoritas seperti itu, masyarakat tradisional itu, maka mereka tidak terbiasa dengan heterogenan, perbedaan seperti itu. Misalnya ada suatu masyarakat yang mayoritas di situ agamanya misalnya Muslim dan Muslimnya Muslim ormas NU, kemudian atau salah satu ormas misalnya Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu cenderung menyikapi perbedaan itu kadang-kadang
tidak lebih toleran dibandingkan masyarakat modern perkotaan yang terbiasa dengan berbagai macam perbedaan organisasi dan lain sebagainya. Kemudian orientasi waktu. Apa yang terjadi pada masa sekarang dikaitkan dengan masa yang telah lalu. Ini saya pikir sama ya dengan masyarakat modern. Oke, lihat lagi di Suharman konsep dasar sosiologi organisasi di halaman 9. Selanjutnya, karakteristik struktur sosial masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Elemen struktur sosial itu yang pertama misalnya status dan peranan. Terdapat di dalam masyarakat tradisional, terdapat sedikit status sosial, kebanyakan adalah ascribe, status, dan sedikit peran yang spesifik misalnya. Di dalam masyarakat tradisional itu, yang saya katakan tadi bahwasanya kepemimpinan itu didapatkan secara turun-menurun. Kemudian misalnya pekerjaan itu pun didapatkan secara turun-menurun. Ketika bapaknya dokter, maka anaknya akan melanjutkan usaha bapaknya atau melanjutkan pekerjaan bapaknya menjadi seorang dokter. Dan itu bukan, atau seorang tabib, itu bukan merupakan sesuatu yang diusahakan. Sesuatu yang diperoleh dengan pendidikan-pendidikan. Itu adalah achievement. Itu kebanyakan seperti itu di masyarakat tradisional. Kemudian misalnya menjadi kepala suku. Kepala suku itu adalah sesuatu yang turun-menurun. Itu karakteristik dari struktur sosial masyarakat tradisional. Kemudian di masyarakat modern, terdapat banyak status, banyak yang jadi guru, dosen, kemudian banyak yang memiliki pekerjaan lain, jurnalis, kemudian presiden, menteri, dan lain sebagainya. Baik ascribe, baik itu adalah turunan, baik itu adalah pemberian, achievement, ataupun sesuatu yang diusahakan. Ada banyak peran yang spesifik. Jadi diusahakan. Ketika seseorang mau menjadi dokter, mereka harus belajar di kedokteran. Ketika seseorang ingin menjadi guru, maka ia belajar di misalnya fakultas tarbiyah, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang diusahakan. Selanjutnya, hubungan-hubungan sosial. Di dalam masyarakat tradisional, secara tipikal didominasi oleh hubungan primer. Dalam masyarakat anonymity rendah, privasi seseorang sangat terbatas. Jadi karena mereka sering hidup komunal atau berkelompok, maka ruang privasi itu diketahui oleh banyak orang. Misalnya seperti ini ya, kita hidup di pedesaan misalnya, masih hidup bermasyarakat, berkomunal, berkelompok, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya misalnya kita digosipin, jadi ruang privasi kita terbatas, sangat-sangat terbatas, seperti itu. Banyak orang yang gosiping, yang sudah tahu, bahkan tanpa diberitahu dan lain sebagainya. Kemudian pada masyarakat modern, saya tidak kemudian menjustis bahwasannya masyarakat tradisional atau masyarakat pedesaan itu semuanya seperti itu, tidak. Kemudian masyarakat modern, secara tipikal didominasi hubungan sekunder, anonymity relatif tinggi, sedangkan privacy yang dimiliki seorang cukup besar. Jadi ketika mereka di karakteristik masyarakat modern yang banyak bekerja untuk diri sendiri, disibukkan oleh pekerjaan dan lain sebagainya, mereka tidak sering hidup komunal, meskipun mereka hidup berkelompok, kadang-kadang mereka hanya hidup berkelompok sesama satu pekerjaan. Misalnya saya sebagai dosen dengan ibu-ibu yang lain sebagai dosen, kita hanya berkelompok dengan yang seperti itu gitu. Yang satu profesi, satu pekerjaan, bertemu di tempat kerja. Jadi privacy kita hanya terbatas pada orang di lingkungan kerja aja yang tahu. Bisa kita katakan seperti itu. Kemudian stratifikasi sosial. Mobilitas sosial antar lapisan rendah, kesenjangan sosial terpola secara kaku. Jadi ketika kita hidup komunal, maka mobilitas ruang gerak kita, kemudian kita tidak banyak bergerak di bidang lain karena kita tidak dibentuk atau tidak terikat dengan pencarian pekerjaan secara berproses dan lain sebagainya, maka mobilitas kita sangat rendah. Kemudian di masyarakat modern, ruang gerak sosial antar lapisan cukup tinggi, kesenjangan sosial mudah berubah polanya. Jadi
banyak berinteraksi begitu di masyarakat modern, karena masyarakat modern itu berinteraksinya tidak hanya tatap muka secara langsung, tetapi juga berbasis teknologi. Kemudian komunikasi sosial, biasanya karena masyarakat tradisional itu memegang misalnya adat yang homogen seperti itu, maka hubungan mereka cenderung sering tatap muka. Alat komunikasi tradisional digunakan dengan jangkauan yang terbatas, tapi pada masyarakat modern, hubungan tatap muka itu porsinya terbatas. Misalnya hanya terbatas pada satu ruang lingkup pendidikan. Misalnya sesama mahasiswa itu biasanya ruang tatap mukanya hanya sebatas mereka sesama mahasiswa, yang lain sesama satu pekerjaan, satu perusahaan, dan lain sebagainya. Makin didominasi oleh hubungan tak langsung atau media sosial. Media sosial menjadi lebih dominan dibandingkan dengan tatap muka. Selanjutnya, organisasi dan struktur sosial. Ini adalah struktur sosial yang sudah umum ya, maksudnya bukan lagi struktur sosial masyarakat modern dan juga masyarakat tradisional, tetapi sudah lebih umum. Kategori utama misalnya struktur sosial berdasarkan kesatuan wilayah. Ini tipe umumnya adalah komunitas. Tipe khususnya suku, bangsa, daerah, kota, desa, rukun tetangga, dan lain sebagainya. Dan kriterianya adalah kepentingan bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Kesatuan wilayah, satu etnis, kemudian satu negara, bisa kita katakan ini adalah sebuah kesatuan wilayah, struktur sosial dan organisasi dalam kesatuan wilayah. Misalnya saya dari daerah Klaten, jadi satu wilayah Klaten, saya dari suku Jawa, itu struktur sosial dan organisasi suku Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian kesatuan atas dasar kepentingan tanpa organisasi tetap. Ini bisa dikatakan sebagai organisasi non-formal ya, misalnya kelas, ini bisa berubah-ubah. Kelas itu tipe khususnya kasta elit, kelas atas, kelas pekerja, kelas dosen misalnya, atau kelas pekerja di BUMN atau pekerja di perusahaan, atau kelas buruh, kelas pengusaha, kelas presiden, itu tidak bersifat tetap, karena setiap kelas itu, misalnya kelas presiden itu ada masanya, kemudian kelas pengusaha itu ada masanya ketika dia kemudian bangkrut, dan lain sebagainya. Kriterianya adalah sikap, organ yang temporer, mobilitas, perbedaan kedudukan, prestis. Kemudian kelompok tipe umum di dalam kesatuan atas dasar kepentingan tanpa organisasi tetap, kelompok etnis dan ras. Perbedaan warna kulit, kelompok imigran itu bisa berpindah-pindah sehingga ia menjadi struktur sosial yang tidak tetap. Asal kelompok, golongan, ciri badaniah, dan lain sebagainya. Kemudian kerumunan. Nah, kerumunan ini juga tidak tetap, sifatnya adalah temporer. Kerumunan dengan kepentingan yang sama. Kemudian kriterianya kepentingan yang sementara, sifatnya kelompok dan sementara, misalnya sama-sama sedang ingin menempuh studi, atau sama-sama sedang kuliah S1, itu kan sifatnya temporer, nanti juga sudah lulus dan berbeda struktur sosial lagi, berbeda kerumunan lagi. Kemudian atau orang yang sedang antri di sebuah rumah sakit, itu kan kalau sudah selesai ya sudah gitu. Itu adalah tipe kerumunan. Atau orang yang sedang naik bis bersama-sama, itu adalah sebuah organisasi masyarakat ya. Jangan kita pikir sebuah organisasi masyarakat itu hanya terbatas pada organisasi-organisasi formal yang sifatnya tetap. Tetapi ada sebuah organisasi-organisasi formal yang sifatnya juga tetap. Selanjutnya adalah kategori utama terkait dengan kesatuan atas dasar kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap atau asosiasi. Misalnya yang pertama adalah tipe umumnya kelompok primer, keluarga, kelompok permainan, klub, dan lain sebagainya. Misalnya klub sepak bola itu kan sifatnya tetap gitu, itu terstruktur. Itu
berubah pun maksudnya hanya berubah orangnya, bukan berubah lantas berubah semuanya begitu. Itu adalah sebuah organisasi tetap yang sudah diakui seperti itu. Atau misalnya kelompok permainan apa ya? Ya kelompok-kelompok menyanyi misalnya, atau klub klub motor, klub sepak bola, klub badminton dan lain sebagainya. Kriteria utamanya adalah kepentingannya terbatas. Hanya terbatas pada klub itu. Kemudian jumlah kepentingannya terbatas, organisasi sosial yang formal, kepentingan hubungan yang tidak pribadi. Mereka berhubungan hanya karena mereka adalah satu kelompok klub saja. Jenis kepentingan yang dikejar. Jadi keinginan untuk misalnya menang dalam klub sepak bola itu adalah kepentingan-kepentingan yang tidak bersifat individual, tetapi sudah kepentingan klub. Kemudian asosiasi besar. Negara, gereja, perkumpulan atas dasar ekonomi, persatuan buruh, dan lain sebagainya. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ikatan Advokat, kemudian apa ya, Ikatan Dosen Indonesia, kemudian Ikatan Pelajar Indonesia, dan lain sebagainya. Jumlah anggota yang relatif terbatas. Misalnya dosen aja, para dosen-dosen aja gitu. Kemudian misalnya Ikatan Pelajar Indonesia di luar negeri itu ya orang-orang Indonesia yang di luar negeri saja yang sedang menempuh studi seperti itu. Kemudian organisasi sosial yang formal. Ini sifatnya formal ya, terstruktur, ada strukturnya. Kemudian pentingnya hubungan yang tidak bersifat pribadi, sifatnya adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sebuah organisasi formal itu tadi. Jenis kepentingannya yang dikejar, tujuan-tujuannya yang dikejar. Selanjutnya, tipe umum organisasi sosial. Misalnya kategori statistik, pengelompokan atas dasar ciri tertentu yang sama. Misalnya kelompok umur. Misalnya organisasi atau perkumpulan orang-orang yang lahir di tahun 90-an, atau orang-orang yang lahir di tahun 80-an, atau organisasi-organisasi musik yang pecinta musik jazz dan lain sebagainya. Kemudian kategorisasinya sosial, kelompok individu yang sadar akan ciri yang dimiliki bersama. Misalnya ciri Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Advokat, itu cirinya sama. Selanjutnya adalah kelompok sosial. Kelompok sosial berupa keluarga. Kemudian kelompok tidak teratur, berkumpulnya orang-orang karena tujuan tertentu dan sifatnya adalah sementara. Misalnya orang antri karcis kereta api yang kemudian bubar setelahnya. Itu adalah sebuah organisasi juga, organisasi dan struktur sosial masyarakat juga. Kemudian organisasi formal berupa birokrasi misalnya. Kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan telah ditentukan terlebih dahulu. Itu namanya birokrasi. Misalnya pemerintahan, kemudian DPRD, dan lain sebagainya. Yang sudah terstruktur. Atau misalnya ikatan remaja masjid, dan lain sebagainya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan di pola interaksi dalam organisasi berdasarkan struktur sosial di pertemuan yang akan datang. Oke teman-teman, apabila nanti ada yang kita diskusikan bersama, mari kita diskusikan lewat WA Group. Dan kurang lebihnya, saya mohon maaf, nanti apabila ada masukan dan ada misalnya bantahan terkait dengan pemaparan saya akan sangat terbuka dengan pemikiran teman-teman sekalian. Kita di sini sama-sama belajar, saya belajar sosiologi, teman-teman juga belajar sosiologi, untuk kepentingan bersama kita. Kita merupakan sebuah organisasi juga ya secara tidak langsung yang diikat oleh suatu kepentingan bersama. Saya mengajar, teman-teman juga belajar, saya juga belajar juga, teman-teman juga mengajar saya, kita adalah terikat dalam suatu lingkup organisasi yang sama. Kalian mahasiswa SA dan saya dosennya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.